Penunjukan mengejutkan Fajar Alfian dan Putri Kusumawardhani sebagai kapten baru Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026 bikin geger dunia bulu tangkis. Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari lapangan hijau. Hari ini, kita dikejutkan oleh pengumuman resmi dari PBSI mengenai siapa yang akan memimpin pasukan Garuda di ajang paling bergengsi, Piala Thomas dan Uber 2026. Wah, benar sekali. Fajar Alfian dan Putri Kusumawardhani resmi mengemban tanggung jawab besar ini. Pengumuman itu muncul langsung lewat akun Instagram resmi badminton.ina pada hari Rabu 15 April 2026. Bayangkan saja, tanggung jawab sebagai kapten di turnamen beregu sekelas Piala Thomas dan Uber itu bukan perkara main-main loh. Betul banget. Fajar Alfian dipilih untuk memimpin tim Piala Thomas, sementara Putri Kusumawardhani atau Putri KW akan menjadi nakoda bagi tim Piala Uber. Keputusan ini terasa emosional karena mereka berdua dianggap memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. PBSI menuliskan, mempersembahkan kepada kita semua, Fajar Alfian sebagai kapten tim Piala Thomas dan memperkenalkan kapten Piala Uber kita, Putri Kusumawardhani. Keputusan ini terasa emosional karena mereka berdua dianggap memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. PBSI menuliskan, mempersembahkan kepada kita semua, Fajar Alfian sebagai kapten tim Piala Thomas dan memperkenalkan kapten Piala Uber kita, Putri Kusumawardhani. Dan jangan lupa, turnamen ini sudah di depan mata. Piala Thomas dan Uber 2026 bakal digelar di Horsens, Denmark, mulai tanggal 24 April sampai 3 Mei 2026. Dalam waktu dekat, mereka sudah harus terbang ke Eropa. Penunjukan kapten ini seolah menjadi sinyal bahwa persiapan kita sudah matang untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di sana. Mari kita bedah skuadnya. Di tim Piala Thomas, selain Fajar Alfian, kita punya deretan pemain bintang seperti Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Anthony Sinisuka Ginting. Lalu ada juga tenaga muda seperti Mozaki Ubaidillah, Muhammad Shohibul Fikri, serta pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Jangan lupakan juga Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin yang siap memberikan kejutan besar. Komposisinya solid ya, gabungan antara pemain senior dengan pemain muda berbakat. Sementara itu di tim Piala Uber, Putri KW akan didampingi oleh Thalita Ramadhani Wiryawan, Nikadek Dinda Amarta Pratiwi, dan Esther Nurumi Triwardoyo. Sektor ganda juga tidak kalah ngeri dengan adanya Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasali, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amalia Cahaya Pratiwi. Skuad Uber kita kali ini menjanjikan ledakan besar. Nah, tantangan di fase grup sudah menanti di Denmark. Tim Thomas Indonesia berada di grup D bersama Thailand, Prancis, dan Aljazair. Di atas kertas kita diunggulkan, tapi Thailand seringkali menjadi batu sandungan yang keras bagi kita. Kita harus waspada penuh sejak pertandingan pertama agar bisa melaju dengan status juara grup demi menghindari lawan berat. Thailand punya kekuatan merata sekarang. Sedangkan untuk tim Uber Indonesia, mereka tergabung di grup C bersama Taiwan, Kanada, dan Australia. Taiwan jelas menjadi lawan terberat dengan pemain-pemain ulat mereka. Namun dengan kehadiran Putri KW sebagai kapten, saya yakin mentalitas rekan-rekannya akan terangkat drastis. Dia itu pemain yang sangat gigih dan tidak pernah menyerah sebelum poin terakhir berakhir. Pengalaman Fajar dan Putri dinilai sangat krusial. Mereka bukan cuma harus menang di lapangan secara teknis, tapi juga menjaga suasana ruang ganti tetap kondusif dan penuh semangat juang. PBSI sendiri sudah menggelar acara pelepasan tim yang khidmat di Peltnas PBSI Jakarta hari ini. Acara itu juga dirangkai dengan silaturahmi karena momennya berdekatan dengan suasana Idul Fitri. Seluruh pemain, pelatih, dan pengurus berkumpul menjadi satu keluarga besar sebelum berjuang di medan perang. Rencananya seluruh tim dijadwalkan bertolak ke Denmark pada hari Kamis 16 April 2026. Mereka akan melakukan persiapan akhir di sana untuk adaptasi cuaca dan kondisi lapangan agar tidak kaget saat hari pertandingan tiba. Membawa nama negara di ajang beregu itu jauh lebih berat daripada turnamen perorangan biasa. Setiap poin yang mereka raih bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat seluruh tim dan ratusan juta rakyat Indonesia. Inilah ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan Fajar Alfian dan Putri KW di kancah internasional sebagai kapten utama tim nasional kita. Denmark selalu menjadi tempat spesial sekaligus penuh tantangan bagi bulu tangkis kita. Atmosfer penonton di sana luar biasa, dan tim Eropa seperti Prancis pun tidak bisa diremehkan. Namun dengan persiapan matang dan komposisi pemain solid, saya yakin kita punya alasan kuat untuk optimis tinggi bahwa tahun ini Piala Thomas bisa kembali ke tanah air dan tim Uber bisa memberikan kejutan bersejarah. Optimisme itu harus kita pupuk terus. Tapi menurut sobat semua di rumah, apakah penunjukan Fajar Alfian dan Putri KW sebagai kapten ini sudah tepat? Atau ada nama lain yang lebih cocok?
Jangan ragu buat tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ingin tahu apa ekspektasi kalian untuk tim Indonesia di Denmark nanti. Dukungan kalian sangat berharga. Ayo kita ramaikan kolom komentar dengan dukungan positif. Ingat, dukungan kita adalah energi tambahan buat mereka saat bertanding nanti. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dari perjuangan tim Thomas dan Uber Indonesia melalui saluran ini. Kita akan selalu berikan update terkini. Terima kasih sudah menonton. Indonesia bisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Siapkan diri kalian untuk guncangan hebat di Istora, karena Indonesia Open 2026 akan hadir dengan konsep teknologi yang belum pernah ada. Halo kawan-kawan pecinta bulu tangkis semua, kembali lagi bersama kami yang selalu memberikan informasi paling segar dari dunia tepok bulu. Halo semuanya, benar sekali. Berita kali ini benar-benar membuat jantung saya berdegup kencang karena Indonesia Open 2026 sudah di depan mata dan janji yang dibawa tidak main-main. Betul, turnamen level BWF Super 1000 ini akan kembali mengguncang Istora Gelora Bung Karno pada tanggal 2-7 Juni 2026 dengan tema yang sangat gagah yaitu Pride of the Nation. Wah, tema itu terdengar sangat berwibawa ya. Tapi yang paling membuat saya penasaran adalah pernyataan dari Bapak Ahmad Budi Harto yang menyebutkan bahwa tahun ini akan ada perpaduan teknologi dan olahraga. Nah, itu dia poin utamanya. Kabarnya, penyelenggaraan kali ini akan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena mereka ingin meningkatkan interaksi dengan para penonton yang hadir langsung ke stadion. Saya jadi membayangkan, apakah nanti kita bisa melihat statistik pemain secara langsung lewat kacamata pintar atau ada proyeksi hologram di tengah lapangan saat jeda pertandingan? Bisa jadi itu salah satunya. Budi bahkan menyebutkan bahwa ini akan menjadi pengalaman yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, sebuah pesta rakyat bulu tangkis yang menggabungkan hiburan dan sportainment secara total. Bicara soal pesta rakyat, saya juga mendengar kabar gembira mengenai harga tiket yang katanya akan dibuat lebih inklusif dan terjangkau bagi semua kalangan penggemar bulu tangkis di tanah air. Ini adalah langkah yang sangat cerdas dari PBSI untuk memastikan Istora tetap penuh dan berisik dengan teriakan khas penonton Indonesia yang sudah mendunia itu. Betul sekali, suasana Istora yang angker bagi lawan adalah senjata tambahan bagi para atlet kita. Dan dengan tiket yang terjangkau, atmosfernya pasti akan jauh lebih gila lagi. Ricky Sobakce juga menekankan betapa pentingnya turnamen ini bagi kalender dunia. Ini bukan sekedar turnamen biasa, ini adalah ajang pembuktian harga diri bangsa di rumah sendiri. Saya setuju, apalagi sekarang pelatnas sedang fokus pada akselerasi pemain-pemain muda kita agar mereka bisa segera naik level dan bersaing dengan pemain top dunia lainnya. Strategi pengembangan pemain muda ini memang sangat krusial. Mereka butuh jam terbang dan tekanan tinggi seperti yang ada di Indonesia Open 2026 untuk mematangkan mental juara mereka. Bayangkan saja, pemain muda kita bertanding di bawah sorotan lampu dan teriakan ribuan orang. Itu pasti akan menjadi ujian mental yang luar biasa berat namun sangat bermanfaat. Tentu saja, target kita bukan hanya menjadi tuan rumah yang baik, tetapi juga ingin memastikan gelar juara tetap tinggal di bumi pertiwi melalui perjuangan para atlet terbaik kita. Dengan persiapan yang matang dan dukungan teknologi baru, saya sangat optimis Indonesia Open 2026 akan menjadi tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan turnamen bulu tangkis dunia. Kita semua berharap agar para atlet kita bisa tampil maksimal dan tidak terbebani oleh ekspektasi publik yang begitu besar. Mereka harus menikmati setiap detik pertandingan di lapangan. Benar, kenyamanan penonton dan interaksi yang bersahabat di lokasi juga akan membantu menciptakan energi positif yang bisa disalurkan langsung kepada para pemain yang sedang berjuang. Jadi untuk kalian para badminton lovers, segera siapkan tabungan dan pastikan jadwal kalian kosong di awal Juni 2026 nanti untuk menjadi bagian dari sejarah ini. Saya sudah tidak sabar ingin melihat kejutan teknologi apa yang sebenarnya disiapkan oleh panitia pelaksana. Apakah akan ada aplikasi khusus atau fitur augmented reality yang bisa kita gunakan? Mari kita tunggu saja tanggal mainnya. Yang pasti Indonesia Open 2026 akan membawa standar baru bagi turnamen bulu tangkis internasional di masa depan. Oh iya, jangan lupa juga bahwa Polytron sebagai sponsor utama pasti akan memberikan kontribusi besar dalam menghadirkan sisi teknologi yang canggih di area venue nanti. Pastinya, kolaborasi antara olahraga dan industri teknologi ini adalah langkah maju yang sangat positif untuk industri olahraga di Indonesia secara keseluruhan. Saya rasa ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya unggul dalam prestasi atlet, tetapi juga dalam manajemen event olahraga kelas dunia. Tepat sekali, kita sudah pernah mendapatkan predikat penyelenggara event terbaik di dunia beberapa kali, dan tahun 2026 ini adalah saatnya kita merebut kembali predikat tersebut. Mari kita dukung penuh semua persiapan PBSI dan panitia agar acara ini berjalan sukses tanpa hambatan berarti, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dan untuk para atlet muda yang akan diturunkan, ini adalah
adalah panggung kalian. Saatnya membuktikan bahwa regenerasi bulu tangkis Indonesia tetap berjalan di jalur yang benar dan kuat. Semangat juara harus terus dikobarkan di setiap sudut pelatnas Cipayung, agar saat bulan Juni nanti tiba, semua sudah berada dalam kondisi puncak yang siap tempur. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Pantau terus perkembangan terbaru mengenai Indonesia Open 2026 hanya di kanal kesayangan kita ini. Sampai jumpa di Istora. Mari kita buat dunia terpesona dengan semangat juang dan kreativitas bangsa Indonesia dalam merayakan olahraga kebanggaan kita semua ini. Jangan lupa untuk klik suka, komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu betapa kerennya persiapan turnamen kita tahun ini. Salam olahraga, salam bulu tangkis, dan sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya yang pastinya tidak kalah seru untuk dibahas bersama-sama. Indonesia Open 2026, saatnya kebanggaan bangsa kembali bersinar terang di panggung dunia dengan segala inovasi dan prestasi yang membanggakan hati. Kami akan terus memperbarui informasi jika ada pengumuman resmi terbaru mengenai jadwal tiket dan daftar pemain yang akan berpartisipasi dalam ajang spektakuler ini. Tetaplah bersama kami dan mari kita nantikan momen-momen emas yang akan tercipta di lapangan legendaris Istora Senayan pada bulan Juni 2026 mendatang. Akhir kata, mari kita jaga semangat persatuan melalui bulu tangkis dan biarkan bendera merah putih berkibar tinggi di podium juara Indonesia Open 2026 nanti. Sampai jumpa semuanya. Tetap semangat dan terus dukung atlet-atlet kebanggaan Indonesia dimanapun mereka bertanding demi mengharumkan nama bangsa tercinta kita semua. Inovasi teknologi dan gairah olahraga akan menyatu dalam satu harmoni yang indah di Istora. Jangan sampai kalian melewatkan satu detik pun dari kemeriahan pesta ini. Mari kita saksikan bersama bagaimana teknologi sportainment ini akan mengubah cara kita menikmati bulu tangkis untuk selama-lamanya di tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Sampai bertemu di tribun penonton, rasakan sensasi atmosfer yang belum pernah ada sebelumnya dan jadilah saksi sejarah kembalinya kejayaan bulu tangkis Indonesia di rumah sendiri. Indonesia Open 2026 adalah bukti nyata bahwa kita adalah bangsa yang besar dan selalu siap untuk berinovasi tanpa henti di kancah internasional. Kebanggaan bangsa, teknologi masa depan, dan prestasi dunia. Semuanya akan berkumpul jadi satu di Istora Senayan. Selamat menantikan momen bersejarah yang penuh dengan kejutan ini. Pastikan kalian adalah bagian dari sejarah itu. Mari kita rayakan setiap kemenangan dan pelajari setiap kegagalan untuk menjadi bangsa yang jauh lebih kuat lagi di masa depan. Bulu tangkis adalah nafas kita, dan Indonesia Open 2026 adalah jantung yang akan terus berdenyut untuk memberikan energi bagi seluruh rakyat Indonesia tercinta. Satu tekad, satu tujuan, demi Indonesia yang lebih baik dan prestasi yang lebih tinggi di mata dunia internasional melalui olahraga tepuk bulu yang sangat kita cintai. Terima kasih sekali lagi, dan tetaplah menjadi pendukung setia yang selalu memberikan energi positif bagi seluruh pahlawan olahraga kita yang berjuang di medan laga nanti. Sampai jumpa di puncak kejayaan Indonesia Open 2026. Mari kita buat dunia takjub sekali lagi dengan segala kehebatan yang kita miliki sebagai bangsa pejuang. Salam hangat untuk semua keluarga di rumah. Mari kita sambut pesta rakyat ini dengan penuh sukacita dan harapan besar akan hari esok yang jauh lebih gemilang lagi. Kita akan kembali lagi dengan berita yang lebih panas. Tetap siaga dan jangan sampai ketinggalan informasi eksklusif lainnya yang hanya ada di kanal informasi terpercaya ini. Indonesia bisa, Indonesia juara, dan Indonesia Open 2026 akan menjadi saksi bisu betapa hebatnya kita semua jika bersatu dalam semangat yang sama kuatnya.